Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnaidi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, tanggal 10 Desember, judul renungan kita, mereka menolak Yesus dan memilih Kaisar sebagai raja mereka. Ayat hafalan, Yohanes pasal 19 ayat 15. Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Ketika Pilatus mengadili Yesus atas tuduhan-tuduhan para pemimpin agama Yahudi, dia bertanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Sebagaimana yang tertulis di dalam Markus pasal 15 ayat 2. Sepanjang proses penyelidikan dalam pengadilan yang dilakukan oleh Pilatus, dia tidak menemukan satu kesalahan pun pada Yesus terkait dengan tuduhan-tuduhan yang disampaikan. Bahkan Pilatus telah mengirim Yesus kepada Herodes dengan alasan karena Yesus adalah bagian dari penduduk di wilayah kekuasaan Herodes. Ternyata Herodes pun tidak menemukan kesalahan apapun. Itu sebabnya ia mengembalikan Yesus kepada Pilatus. Sebagaimana yang terdapat di dalam Lukas pasal 23 ayat 15. Karena imam-imam kepala mendesak Pilatus supaya Yesus dihukum mati dan mereka berteriak, salibkan dia." Kira-kira jam 12 di hari persiapan Paskah, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Setelah mereka berteriak, mereka berkata, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Mereka menolak Yesus sebagai raja. Sebagai gantinya, mereka menyatakan bahwa hanya Kaisarlah raja mereka. Pada akhirnya Yesus dibawa keluar kota ke tempat yang bernama Tempat Tengkorak. Dan di situ ia disalibkan. Mereka bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, "Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes pasal 19 ayat 18 dan ayat 19. Tetapi orang-orang Yahudi, yaitu imam-imam kepala orang Yahudi berkata, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Tetapi Pilatus tidak memenuhi permintaan mereka. Menolak Yesus sebagai raja adalah usaha iblis dalam setiap kehidupan manusia. Karena iblis tidak mau mengakui dan menerima Yesus yang menjelma menjadi manusia, bahwa dia adalah Allah dan Raja. Itulah sebabnya iblis pernah mencoba Yesus. Iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Sebagaimana tertulis di dalam Matius pasal 4 ayat 8 dan ayat 9. Dengan kata lain, bahwa iblis menempatkan dirinya sendiri sebagai raja atas seluruh dunia. Jadi setiap orang yang menolak Yesus sebagai raja dalam kehidupannya, sesungguhnya tanpa disadarinya bahwa ia adalah pengikut iblis. Pastikan bahwa Yesus yang disalibkan itu adalah raja dalam kehidupanmu dan juru selamatmu. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa kami tidak boleh untuk menolak Engkau sebagai Raja dalam kehidupan kami. Dan tolonglah kami, supaya kami boleh menerima dan mengakui Engkau sebagai Raja dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.